Adik-adik, saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu menjelaskan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, keliling, dan luas lingkaran. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai luas dan keliling lingkaran. Yuk kita belajar bersama. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video kali ini kita akan belajar unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Ya, sebelumnya kita lihat dulu ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin adik-adik sering melihat benda-benda bentuk seperti ini. Nah, seperti ini mungkin adik-adik pernah lihat ya, atau seperti ini. Nah, ini biasanya tidak asing lagi ya, biasa ada di setiap rumah. Atau seperti ini ya, atau juga bentuk seperti ini. Nah, kalau adik-adik belum pernah lihat bentuk seperti ini, adik-adik bisa bertemu dengan mama papa di rumah, lalu minta bentuk seperti ini ya, minta yang sebanyak-banyaknya. Nah, oke. Sebelum kita bahas unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan lingkaran. Nah, ini bentuk lingkaran seperti ini ya. Lingkaran adalah sebuah garis melengkung. Jadi ini sebuah garis yang melengkung. Yang kedua ujungnya, jadi kalau dilihat nggak ada ujungnya ya. Ujungnya memang bertemu ya, bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Nah, titik pusatnya ini nih. Ya. Jadi mereka bertemu, misalkan bertemunya di sini ya, jarak mereka bertemunya dengan titik pusat sama ya, bertemu dari kiri dan bertemu dari kanan ke titik pusatnya sama. Nah, ini disebut titik pusat. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan titik pusat ya. Titik pusat itu yang di tengah nih. Nanti kita lihat ya. Nah, satu persatu bagian dari lingkaran. Titik pusat. Apa yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran adalah titik yang ada tepat di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Ya, kalau kakak gambar lingkarannya ya, mudah-mudahan bulat ini lingkarannya seperti ini. Nah, pusatnya di sini ya, ini pusatnya di tengah-tengah seperti ini. Ini yang disebut pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat tadi itu dengan titik lengkungnya yang terdapat pada keliling lingkaran. Jadi ini keliling lingkaran nih. Nah, ini titik pusat. Nah, jari-jari itu menghubungkan titik pusat sama satu titik di garis lengkungnya ya, seperti ini. Nah, ini disebut jari-jari ya. Kalau menghubungkannya di bawah juga sama ya, jari-jari. Intinya jari-jari itu menghubungkan pusat dengan satu titik di garis lengkungnya seperti itu ya. Biasanya disimbolkan dengan huruf L. Ini jari-jari. Kemudian yang berikutnya, diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis panjang atau garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat ya. Jadi seperti ini disebut diameter lingkaran. Ada dua titik yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran tapi melalui pusat. Nah, seperti ini, melalui pusat ya. Jadi ini disebut diameter ya, harus melalui pusatnya ya. Ini disebut diameter. Nah, ini disimbolin dengan D ya, disimbolin dengan D. Bisa juga seperti ini, yang penting dia melalui pusat lingkaran. Nah, tapi ingat ya, menghubungkannya dari dua titik di keliling ya. Kalau cuma melalui pusat tapi nggak
mengenai titik di keliling itu juga bukan diameter ya. Misalkan contoh seperti ini lingkaran, ini pusat, ada garis lurus nih melalui pusat. Nah ini bukan disebut garis diameter nih ya, karena nggak menghubungkan dua titik di keliling lingkaran. Harus seperti ini, menghubungkan dua titik di keliling lingkaran dan melalui pusat. Nah itu yang disebut diameter. Nah kalau adik-adik lihat dari sini ke sini kan tadi jari-jari ya, jari-jari. Dari sini ke sini diameter. Nah berarti kalau begitu diameter itu disimbolin deh ya, diameter itu sama dengan 2 kali jari. Tali busur lingkaran. Nah apa yang disebut tali busur lingkaran? Tali busur lingkaran itu seperti ini ya, kakak gambar dulu aja ya. Nah ini lingkaran ya, dia menghubungkan 2 keliling di lingkaran tapi nggak melalui pusat lingkaran. Nah ini disebut tali busur ya, menghubungkan 2 titik di keliling lingkaran tapi tidak melalui pusat lingkaran. Ini disebut tali busur, seperti itu ya. Tali busur yang paling panjang itu ya diameter ya, diameter itu tali busur yang terpanjang ya. Nah, juring lingkaran. Juring ini adalah area ya atau daerah. Nah, lingkaran seperti ini pusat. Nah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari seperti ini nih, ini jari-jari pertama, nih jari-jari kedua dibatasi ya, dibatasi 2 jari-jari sama 1 busur. Nah ini yang melengkung ini disebut busur nih ya, yang melengkung ini seperti busur panah ya. Nah yang disebut juring itu yang ini yang sebelah sini ini juring kecilnya, yang sebelah sini ini juring besarnya ya, yang dibatasi oleh 2 jari-jari seperti itu, yang disebut juring. Lalu yang disebut tembereng ya. Tembereng itu kakak gambar dulu, ini lingkaran ya. Tembereng itu dibatasi oleh ini tadi apa nih, tali busur ya. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur sama busur. Nah ini busurnya nih ya. Jadi ini busur, ini tali busur. Nah inilah tembereng. Jadi tembereng itu sebuah area ya atau luasan. Nah kemudian yang berikutnya apotema. Apa yang disebut apotema? Apotema itu kamu lagi gambar seperti ini ya. Ini sebuah lingkaran. Apotema adalah jarak terpendek ya antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, jarak terpendek antara tali busur. Nah ini kan yang tadi ini tali busur nih ya, tali busur. Terus ini pusat, jarak terpendeknya ya ini ya. Ini disebut apotema ya. Kan jarak dari pusat lingkaran ke tali busur bisa ke sini ya, tapi yang terpendek di sini ya. Jadi tali apotema ini jarak dari pusat ya, dari pusat lingkaran ke tali busur. Nah itu yang disebut apotema. Dan apotema itu membagi 2 sama besar ya, membagi 2 sama besar tali busurnya seperti ini, dan tegak lurus atau 90 derajat ya seperti ini. Nah ini disebut apotema. Yang ini nih ya apotema. Ini apotema. Yang ini. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke yang ke-8, busur. Nah tadi kita bahas tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah apa sih yang disebut busur?
Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi dia hanya merupakan bagian saja ya, ini lingkaran. Nah kalau seluruhnya kan dari ujung ke ujung sini, ini disebut keliling lingkaran nih. Kalau tali busur hanya sebagian saja, misalkan dari sini ke sini. Nah ini garis lengkungnya ini disebut tali busur ya, sebagian dari keliling lingkaran. Nah seperti itu. Jadi kalau ini tali busur ada tali dibatasi seperti ini misalnya ini A, ini B. Nah ini ada tali busur AB yang kecilnya, ada tali busur AB yang besarnya, seperti itu ya. Kemudian sudut pusat lingkaran. Apa yang dimaksud sudut pusat lingkaran? Nah ini lingkaran. Sudut pusat ya sudut yang melalui pusat lingkaran tentunya ya. Jadi seperti ini. Nah ini misalkan ada sudut A ya. Nah sudut A ini disebut sudut A ini disebut sudut pusat ya. Kenapa disebut sudut pusat ya? Karena berada di pusat lingkaran. Yang berikutnya, yang ke-10, sudut keliling ya. Sudut keliling itu ini lingkaran. Kalau kita lihat ya, sudut keliling adalah sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur. Ini tali busur, ini tali busur. Pertemuan tali busur di sini dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah satu titik di keliling lingkaran ini membentuk sudut. Nah ini disebut misalkan A ya. Nah sudut A ini disebut sudut keliling karena berada di keliling lingkaran ya, dan terbentuk dari dua tali busur seperti ini. Ini disebut sudut keliling. Oke, itulah bagian-bagian dari lingkaran yang adik-adik perlu ketahui. Kalau adik-adik sudah paham bagian-bagian dari unsur-unsur pada lingkaran, adik-adik bisa share video ini ke teman-teman kamu yang lain supaya teman-teman kamu yang lain juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, gambarlah sebuah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Dicatat ya. Gambarlah sebuah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Rumus keliling lingkaran, K sama dengan Pi dikali D. Dengan keterangan, K sama dengan keliling, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. D sama dengan diameter, sama dengan 2 kali jari-jari. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Hitunglah keliling lingkaran di atas. Diketahui, D sama dengan diameter, sama dengan 14 cm. Ditanya, K sama dengan kelilingnya. Jawab, K sama dengan Pi dikali D, sama dengan 22/7 dikali 14 cm, sama dengan 44 cm. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Hitunglah keliling lingkaran di atas. Diketahui, D sama dengan diameter sama dengan 28 cm. Ditanya, K sama dengan kelilingnya. Jawab, K sama dengan
Pi kali D sama dengan 22/7 dikali 28 cm. Hasilnya adalah 88 cm. Sebuah lingkaran memiliki diameter 35 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Diketahui D sama dengan diameter sama dengan 35 cm. Ditanya K sama dengan kelilingnya. Jawab K sama dengan I dikali D sama dengan 22/7 dikali 35 cm. Hasilnya adalah 110 cm. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, panjang jari-jari roda sepeda adalah 50 cm. Berapa sentimeter keliling roda sepeda tersebut? Dicatat ya. Panjang jari-jari roda sepeda adalah 50 cm. Berapa sentimeter keliling roda sepeda tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Rumus luas lingkaran L sama dengan I dikali R kuadrat. Dengan keterangan L sama dengan luas, Pi bernilai 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Hitunglah luas lingkaran di atas. Diketahui R sama dengan jari-jari sama dengan 7 cm. Ditanya L sama dengan luasnya. Jawab L sama dengan Pi dikali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm sama dengan 154 cm pangkat 2. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah luas lingkaran di atas. Diketahui R sama dengan jari-jari sama dengan 14 cm. Ditanya L sama dengan luasnya. Jawab L sama dengan Pi dikali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm sama dengan 616 cm pangkat 2. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Diketahui R sama dengan jari-jari sama dengan 21 cm. Ditanya L sama dengan luasnya. Jawab L sama dengan Pi dikali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm. Hasilnya adalah 1386 cm pangkat 2. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya.
Pertanyaannya adalah, sebuah taman bermain berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 meter. Tentukanlah luas taman bermain tersebut. Dicatat ya, sebuah taman bermain berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 meter. Tentukanlah luas taman bermain tersebut. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.